Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya didampingi unsur Forkopimda, ada Pak Dandim 0622, kemudian sekaligus juga memperkenalkan Pak Kapolres ini, Pak Tony, karena beliau pasti belum keliling ke wilayah. Kesempatan pada pagi hari ini sekalian diperkenalkan. Kemudian juga yang mewakili dan Satradar, kemudian dan Pos Angkatan Laut, Kang Ai, terima kasih dari Kesatuan. Oh, mewakili Pak Kajari, juga terima kasih. Bapak Ibu biar hafal juga. Unsur Forkopimda yang lain. Dari DPRD tidak ada. DPRD ada. Udah nggak butuh suara sih. Kemudian yang saya hormati juga Pak Kemenak beserta seluruh jajaran, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Saya yakin kalau hari Rabu pasti Ketua tidak akan hadir karena punya kegiatan rutinan di hari Rabu. Pak Sekjennya sendiri sedang mengikuti BIMTEK di Bekasi. Biasanya Pak Haji Uka, tapi tidak terlihat ya. Kemudian yang saya hormati Ketua LPTQ Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Juga hadir hari ini, pagi hari ini, kepala perangkat daerah. Ini kepala perangkat daerah yang posisinya juga mungkin ada yang baru juga. Karena kemarin kita sedang ada rotasi-mutasi, tapi hampir yang hadir hari ini, yang lama saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yang baru saja lah, Pak Pras, DLH ya. Nah ini urusan lingkungan dan sampah ini baru ini, Pak Pras, terus staf ahli ada Pak Samsul, Pak AF PLT udah lama, tapi inilah PLT definitif sekarang, Bapak Limbangda. Kemudian di belakangnya ada Ketua Bapenda, Pak Bima. Ini Pak Uus, ibu-ibu, urusan ibu-ibu ini mah, urusan KB. Ini Pak Deden, urusan kebencanaan. Ini Pak Dani, sudah lama sih PLT, sekarang definitif di Dangir. Nah ini juga PU nanti urusan jalan. Nah ini wajahnya Pak ini. Ini demonya itu dicarikan Bupati, pada urusannya di Kepala Dinas. Pak Latif Kominfo ya. Kominfo Pak sekitar segitu jadi tim mana pariwisata kemana? Oh UMKM. Nah ini kemarin pariwisata sekarang UMKM, tidak jauh berbeda lah posisinya. Siapa lagi yang hadir? Ini bagian umum Pak Kabag Umum Pak Gingin. Nah biasa urusan hajat maka dia ya. Ada yang lain yang di jajaran Eselon 2 atau yang di bawah Kabag? Habis ya? Kabag Gesrata, aduh. Ya, yang punya hajat tapi hari ini saya tidak berikan tanggung jawab karena tanggung jawab masih Pak Tamtam. Ulah sumpah gitu. Pak Tamtam harus beres mempertanggungjawabkan, baru nanti beliau yang melanjutkan. Jadi Bapak Ibu urusan madrasah, urusan pembangunan apapun sudah berpindah tangan. Silahkan nanti bisa menghubungi. Di sini juga hadir Dr. Gatot, Kepala Direktur Rumah Sakit Sekarwangi. Pak Lukman masih tetap ya di Perkim.
Pak Eka Dinas Pendidikan, DPMD, kemana Pak Gun? Ini Pak Asep, DPTR, Bapak Ibu. Jadi takut nanti Bapak Ibu perlu ke orang-orang hari ini. Ini yang hadir hari ini, Ketua Basnas juga hadir tidak? Ini para kepala daerah, kemudian para camat juga hadir banyak. Termasuk camat yang juara umum sudah geser. Hari ini terakhir dapat pialanya itu, kalau tidak salah Pak Heri ya, si saat itu ya. Pak Heri, yang mudah-mudahan masih terus bisa melanjutkan. Kemudian para ketua organisasi keagamaan, para tokoh ulama, kemudian kepala KUA, penjuru agama, dan juga terima kasih para dewan hakim yang sudah berupaya semaksimal yang dilakukan. Tentunya juga yang saya banggakan para kafilah MTQ tingkat Kabupaten Sukabumi yang tentunya berbahagia. Dari 47 tadi rankingnya, tadi saya dibisiki Pak Dandim, ini kecamatan ini kenapa nggak masuk? Beda masdab, dia bilang. Jadi ya kita asumsinya, oh pasti kecamatan ini dapat bagus gitu. Kami sama dengan pikir Pak Dandim. Tapi mungkin belum miliknya Pak Dandim. Jadi Cisaat ini terus juara, jadi nanti berapa kali Pak Ketua Dewan Hakim nanti jangan Cisaat lagi. Digeser, maksudnya orang anak-anak itu geser tempat pelatihannya, jangan di Cisaat terus, geser lah gitu. Itulah barangkali untuk mendorong kecamatan-kecamatan lain untuk berprestasi. Tadi saya lihat itu Jampang Kulon awalnya bagus, disalip oleh Cisaat di belakang. Tapi kalau saya hanya merhatikan kemarin tadi itu tentunya anak-anak kita yang sampai ke kapal yang jus 30 dari situ tidak lagi mencatat. Itulah barangkali Bapak Ibu, kita bersyukur kehadirat Allah SWT di mana pada kesempatan ini masih diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini, sehingga mudah-mudahan limpahan rahmat dan hidayah diberikan kepada kita semua, terutama bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dalam menegakkan syiar-syiar dan juga pemahaman-pemahaman Quran dan kandungannya nantinya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, sekeluarga, para sahabat dan para pengikut akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang pertama penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MTQ Kabupaten Kepunan ini. Kenapa Bapak Ibu MTQ ini dilaksanakan di tempat ini? Di wilayah Geopark terutama. Ada terkandung harapan tentunya bahwa Kabupaten Sukabumi yang jelas-jelas di surat Ar-Rahman itu sudah luar biasa diberikan anugerah nikmat alam yang sangat luar biasa, yang beberapa kali Allah mengingatkan nikmat, intonasi pernikmatnya itu sangat berbeda, sehingga kalau tidak diyakini tadabur alamnya oleh peserta MTQ, tidak melihat potensi Sukabumi. Ayo ya, saya mendengar ada tetangga saya tuh setiap Jumatan tuh selalu baca surat Ar-Rahman ya di belakang saya tuh. Sampai saya meyakini nah sih pada itu baca surat Ar-Rahman, ayo nggak Jumatan lo baca surat dengan gitu ya. Nah saya Pak cina tidak bisa, bukan tidak bisa yang lain, tapi bagaimana saya mensyukuri, padahal itu tukang nasi wudhu, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada saya dalam posisi hari ini, perjalanan kehidupan saya dan semuanya lah. Nah apalagi anak-anak kita, saudara-saudara kita hari ini yang mendalami ilmu Al-Quran dan menerjemahkan kemudian mengimplementasikannya. Ketika hanya dalam posisi
mempelajari di ruangan saja, di Cisaat saja, di beberapa kelembagaan, tanpa pernah melakukan tadabbur alam, ilmunya ini belum can komplit lah antara bacaan dan posisi. Nah inilah saya sampaikan ke Pak Tamtam, Geopark. Pertama, kita memperkenalkan potensi pariwisata kita, kemudian potensi luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang paling penting saya berpikir, ini sudah musim penghujan, pasti pendatang ke Geopark ini berkurang. Tapi dengan adanya MTQ, insya Allah penuh lagi, dan kehidupan di sini terus berputar untuk bisa terberdayakan. Itu ada prinsip awal ketika menyampaikan bahwa kita mendukung posisi kegiatan itu di tempat ini. Nah, syukur-syukur dengan terus setiap hari kemarin dibacakan ayat-ayat Quran. Ini ada keberkahan yang muncul dari tempat ini, sehingga Allah terus memberikan support kepada kita untuk membangun wilayah ini dan sekitarnya, tetapi dengan kekuatan akidah. Makanya ketika Pak cenah pantai sebelah sini dibuka untuk bule-bule bisa berjemur, tidak ada, saya bilang. Geopark bukan ke arah itu. Jadi kalau ke bule-bule berjemur misalnya di Pulau Kunti ke sana yang ke arah Citirum, itu kan pasirnya sangat luar biasa, putih, bagus. Dijemur di situ, berjemurlah misalnya. Takut-takut santri kita nggak liburannya kan itu gitu. Jadi bayangan-bayangan seperti itu kita Geopark bukan untuk memberikan ruang. Karena saya terus terang Bapak Ibu, pariwisata itu seperti keyakinan kita, tirainya kecil untuk bisa dipisahkan antara kemaksiatan dan juga kemaslahatan. Ini yang beratnya. Bisa terbayang Pak Ibu, kita punya perda tentang minuman beralkohol. Tiba-tiba di sini harus diberikan kemudahan untuk mendapatkan misalnya minuman. Itulah makanya kita dorong anak-anak kita di sini untuk bisa diyakini. Saya terus terang Pak Ibu, mumpung ada Pak Kapolres, saya keliling kemarin ketika melihat pencalegan dan pilpres. Ternyata dibandingkan dengan daerah utara, wilayah selatan ini narkobanya luar biasa Pak. Dan data narkoba ini sudah saya dapatkan semua. Si A, si B, Pak tolong katanya untuk disikapi oleh kebijakan. Nanti satu waktu saya bilang saya akan ngobrol dengan Pak Kapolres, orang-orangnya data semua itu. Tapi kemarin itu saya suami istri juga pengedar narkoba. Nah, ditakutkan Geopark ini pun seperti itu. Makanya kenapa MTQ itu di sini. Nanti barangkali MTQ bisa dilakukan juga di Tegal Bulet. Luar biasa narkobanya di sana, Pak. Saya sudah sampaikan ke BNN, tolong satu waktu BNN masuk Tegal Bulet tanpa pemberitahuan. Karena kalau lihat kemarin ini anu ngobrol dengan saya aja lah, yang ngobrol dengan saya itu tidak nyambung. Pas dilihat, aduh, ini ada harnaon nih budak gitu. Kalau minuman kan kelihatan dari bau ngomongnya, tapi kalau narkoba, tapi saya pernah jadi ketua BNN, jadi hafal. Pabuaran saja yang istilahnya tempat di sana daerah santri lah. Kenapa daerah santri? Saya bilang kecamatannya. Memang yang dapatnya juga di sana ada partai-partai yang berbau keyakinan kuat. Tetapi di zaman saya jadi ketua BNN, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Aliyah saja pemakai dan pengguna narkoba di sana. Luar biasa. Hal yang tentunya kita menjadi satu keyakinan, sehingga kalau kondisi seperti ini tentunya dengan menggerakkan siar-siar seperti ini, insya Allah dibantu oleh para kiai, para ustazah yang tentunya bisa merubah cara berpikir. Apalagi kemarin dengan COVID, anak-anak kita sudah sulit terkontrol dengan penggunaan media sosial, tetapi juga penggunaan komunitas
dalam lingkungan yang diyakini oleh mereka hari ini, sehingga kalau MTQ ini bisa menjadi kekuatan untuk bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan karakter, kita berharap seperti itu, sehingga para camat dihadiri di tempat itu, camat itu nanti berlomba-lomba. Jadi lamun camat anu teu pernah menang, ya harus tak di cirian. Kalau nggak melakukan pembinaan tidak. Misalnya tidak terdengar tadi Pelabuhan Ratu dapat ya Pak Dhani? Ada. Oh, itu ibu kota malu. Pawainya. Nah, pantas kalau pawai dapat karena sering pawai di sana. Itulah ya gambaran Bapak Ibu. Jadi banyak terima kasih saya, dan barangkali juga ini MTQ terakhir. Kalau secara MTQ terakhir bagi saya ya, bukan secara penugasan tentatif saya itu di 2026 bulan Maret habis TNT-nya. Tetapi ada kebijakan percepatan, jadi Desember 2024 kemungkinan mengakhiri jabatan. Kalau MK-nya hari ini tidak menggolkan persoalan harus di 2025. Itu barangkali keyakinan, sehingga jadi mohon maaf pembukaan kemarin saya tidak bisa hadir. Saya tidak bisa meyakininya. Kalau anak-anak saya ada kebetulan 3 anak saya harus diwisuda gitu. Jadi kalau saya meninggalkan ke sini, ayo mikiran cenah kebatur urang teu cek urang kan gitu ya. Tapi motivasi anak itulah yang saya harus dorong supaya mereka kuat menghadapi situasi zaman yang tantangannya ke depan sangat sulit kalau kita harus membayangkan. Sehingga Sayyidina Ali anak mengatakan didik anak kita sesuai dengan zamannya. Nelah ada yang MTQ kalau Bandung Abina anak-anak 3 anak ini harus termotivasi dan diyakini seperti itu. Ini Bapak Ibu, jadi kalau perkembangan generasi milenial tentunya disibukkan dengan hari ini peralatan digital, juga dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan satu nuansa yang lain. Tentunya semua ini diperlukan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen, dan tidak bisa meyakinkan wah ini tugas Forkopimda, oh ini tugas Kiai. Tidak, harus menjadi keyakinan buat kita semua. Dimana salah satu hal yang yang perlu menjadi catatan, apa yang bisa dimampu oleh siapapun nanti, pemerintah harus bisa mensupport supaya pemberdayaan, dan tidak pernah berpikir bahwa kegiatan ini tidak pernah didorong oleh kebijakan. Ini tentunya rasa seperti itu juga harus terukur, sehingga dalam persepsi kehidupan bermasyarakat tentunya kita saling dorong. Saya terakhir kemarin Pak Ibu, mohon maaf, saya hanya menyampaikan, saya dihujat ketika saya meresmikan pujaseranya Pak Kapolres. Dihujatnya oleh teman-teman yang madrasah sama itunya belum dapat bantuan. Itu kelihatan betul karena saya hafal. Nah, cenah bupati ari pujasera dibere duit, kieu ari madrasah saya cenah geus grup oge kieu diantepkeun. Nah, itu gambarannya. Padahal perencanaannya sudah lama pujasera tahun yang lalu ketika makin. Kenapa waktu itu pujasera menjadi catatan untuk dibantu pembangunannya? Karena Prinkopol waktu itu menyampaikan pemikiran, Pak, daerah sebelah sini sepi untuk Pelabuhan Ratu dan tidak ada ruang bagi kantor-kantor nanti mendapatkan masukan. Kemudian konsepnya adalah bagaimana membangun kemitraan dengan UMKM. Itu yang paling hebatnya. Jadi bukan Prinkopol sendiri yang bekerja, tapi UMKM, masyarakat. Barangkali di sana ada ibu bapaknya yang punya anaknya tahfidz di sana. Kalau tidak punya anggaran, atau bisa didorong oleh kegiatan. Kemudian tumbuh tempat di situ yang asalnya kalau setiap malam sepi. Nanti kalau Pak Dadin turun dari atas, pasti larinya ke alun-alun.
Tapi kalau tempat ada di situ makanan, anggota Dandim semua bisa di situ. Itulah perputaran yang terjadi. Yang asal tempat itu sepi dengan adanya Pujasera dikelola oleh Perinkopo hidup. Nah bedanya di madrasah, saya menghidupi posisi kebijakan yang madrasah juga meyakinkan posisi ini. Ini satu sisi, satu mata, dua sisi itu yang kita cermati. Akhirnya bisa paham. Karena anggaran kami hari ini Pak Tamta menyampaikan anggaran pembangunan itu berkurang ya Pak Tam ya. Berkurang. Kenapa? Saya diingatkan, ulah diganggu duit yang lebaran mah bisi demo bupati. Ya guru madrasah, guru ngaji, Pak Ibu, yang rutin setiap tahun kita bantu support, walaupun tidak besar, tiba-tiba hilang. Di mana kan duitnya tidak hari bupati, padahal kita beban ini ada berkurangnya anggaran hibah kepada Bapak Ibu itu karena ada beban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membayar P3K, Pak Ibu. Ini yang di luar pemikiran kita. Sehingga beberapa P3K itu yang walaupun dijanjikan oleh kementerian bahwa nanti dibayar, saya sampaikan ke teman-teman, jangan percaya dulu. Karena duitnya dibawa kemana udah kita tahu. Janjinya 160 miliar, turunnya hanya 25 miliar Pak Ibu. Itulah yang akhirnya menyebabkan rentetan merasionalisasikan anggaran. Dan Kabupaten Sukabumi satu-satunya kabupaten kota di Jawa Barat yang tidak pinjam ke Bank BJB. Kenapa saya tidak pinjam ke BJB? Realistis saja tuh, visinya religius Pak. Pinjam ke BJB ada bunga. Saya tidak ingin beban itu juga untuk nanti pimpinan yang baru untuk membayar bunga, membayar cicilan. Ulang pan pas asup utang sakil. Nah itulah merasionalisasi. Walaupun harus di demo, oke lah, nggak apa-apa. Tanggung jawab bupati. Jadi Pak Kapolres yang ketemuan kan mengamankan. Bupati ya paling meyakinkan. Nah itulah fungsinya juga para OPD. Mohon yang baru untuk ketika di WA oleh saudara-saudara kita tidak menutup WA itu, jawab saja lah secara normatif untuk jangan sampai mereka akhirnya seperti Jambang Tengah kemarin, ada Pak Camat Jambang Tengah. Jangan, itu sudah diprogramkan, direncanakan. Tapi nuntut jalannya dari Ciareu sampai mana itu ya? Dari Jambang Tengah ke Cicareu ya? Ya Cimerah. Pengen semuanya di hotmix. Dan jika nama rek lebaran ada nyewa mobil bener kayak katingali gitu. Nuntut, padahal kita sudah ada merencanakan 1 kilo perencanaan di posisi yang rusak. Ini harus semua demo lah. Saya bilang silahkan saja ada demo, oke ada haknya mereka, tapi anggarannya tidak ada. Kita membagi 1.700 km Pak Ibu jalan kabupaten. Dengan anggaran berapa hari ini? Tentunya akan sulit. Maka kita meyakinkan potensi perwilayah yang mempunyai dampak pembangunan. Nah itulah MTQ itu kenapa ditempatkan di sini adalah bagaimana ingin membantu saudara-saudara kita, dan potensi ini bisa juga terangkat. Oh MTQ Kabupaten Sukabumi media. Tapi hari karena gosip itu media itu cepat, hari MTQ masa terkatingali dengan media. Ini Bapak Ibu, jadi tentunya apa yang kita hari ini, sekali lagi tadi Dewan Hakim sudah memberikan satu keyakinan, dan mudah-mudahan yang mewakili Kabupaten Sukabumi adalah yang terbaik, yang bisa nanti menjawab persoalan-persoalan pembinaan. Karena yang sampai nanti muri urang MTQ pas provinsi pindah ke Batur. Nah ini juga harus dilihat. Kayak pemain bola saja, pemain voli dibina di kita, tiba-tiba oh jadi di Bekasi, padahal aturannya tidak boleh. Tetap saja. Nah nanti juga tolong teman-teman yang ngurus berapa tahun bolehnya anak itu ketika pindah bisa mengikuti kegiatan. Nah ini lalu walaupun memang di Sukabumi itu mungkin
harus diperhatikan, dicermati adalah insentif bagi pemenang-pemenang. Sebenarnya kalau berbicara keyakinan ini, mau besar mau kecil, harusnya konsekuensi membangun sama-sama Kabupaten Sukabumi. Jadi itulah barangkali Bapak Ibu, tentunya para kori-koriah, hafiz-hafizah dan seluruh kafilah yang tentunya sudah meraih peringkat juara dan kegiatan ini, saya mengucapkan selamat, terutama Cisaat yang terus-menerus bertahan di juara umum, sehingga kalau prestasi ini dipertahankan, tentunya juga harus mendidik generasi-generasi lanjutannya. Ulah si kukut menang teh. Tapi bagaimana anak-anak kita yang lain diyakini? Karena terus terang kami di Pemda itu memberikan beasiswa tahfidz tawizah, dan salah satunya juga dari kami, dari keluarga, di perusahaan juga mendidik anak-anak kita, terutama yang yatim di tempatnya Usamatin di Sukaraja. Kurang lebih Pemda juga memberikan ruang, Pak Ibu, anak-anak kita yang hafal 5 juz ingin masuk ke kedokteran. Nah, ini sedang dievaluasi 5 juz mah diputih cenah. Ini akan dibiayai oleh pemerintah daerah kabupaten dari awal sampai beres. Tapi syaratnya balik. Kalau orang Ciwaru, orang di sini dari Cimas misalnya, harus jadi dokternya di tempat ini nanti. Insya Allah itu dibiayai. Dan sampai hari ini tidak ada yang mengisi itu. Pak 5 juz mah tuh ribu can jadi dokter mah aku kudu apalkeun wae can depan ieu teh kieu. Ya, kita sedang pertimbangkan dan mungkin, tapi kalau yang di Nusa Putra Pak Ibu, beasiswanya luar biasa dari seluruh 47 kecamatan masuk, dan kami kemarin mengirimkan beasiswa semua ke Korea Pak, ke Korea. Pas double gelar, jadi due diligence dari posisi 2 tahun di kita, 2 tahun di sana, gelarnya di universitas di Korea dan juga di Nusa Putra. Ada yang mengirimkan Nusa Putra, Universitas Muhammadiyah. Silakan yang lain, barangkali anak-anak Bapak Ibu itu dengan syarat Pak Ibu tadi, mereka memang tidak disyaratkan tahfidz, tapi bacaan-bacaan mana yang mereka hafal. Jadi bukan kul huwae gitu, tapi bacaan yang panjangnya lumayan ada lah gitu. Ini tentunya mensupport saja kita untuk memberikan satu keyakinan bahwa visi religius ini bisa diterjemahkan dalam proses kebijakan-kebijakan program ini. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman di Kesra sudah bisa memberikan satu ruang. Tapi saya tidak tahu Pak Tam-Tam itu di Kesra teh padahal batu mah harayang gitu ya. Rieur kenapa ngurus duit? Maka itu saya dipindahkan ke Cidahu kalau salah ya. Sidang ngurus pabrik. Nah, masalah di sana itu juga tantangannya luar biasa. Dan saya juga kaget. Mohon maaf ya, secara politik itu Cidahu itu daerah Golkar. Tiba-tiba PKB yang menang. Makanya Pak Tam-Tam kan itu karena kita apa kan di sana siapa. Saya tanya ke Haji Alam, Haji PKB nu menang. Lomba NU di mah Pak, heuda NU teh geus kabagi lu teh. Tapi itulah heureuna. Dan Pak Tam-Tam, apa cenah abdi mah hayang ngaliri jadi camat. Saya tanya, camat belah mana atau nu kosong? Atau yos we, aya banyak Cidahu. Enggak ka Cidahu kan sedang ngurus umat. Ini ya. Nanti siap-siap Cidahu MTQ. Ya, tahun depan nih Pak Tam-Tam. Jadi kayaknya tuh campur. Bapak Ibu mohon maaf itulah ya. Nah, jadi keberhasilan prestasi ini tentunya memberikan satu dampak positif. Bagaimana masyarakat untuk kita ajak bersama dalam keyakinan-keyakinan perjalanan mengisi momen kehidupan kita, mengisi Bali, Indonesia, berharap 2045 Indonesia emas. Tanpa kita bekali anak-anak kita dari awal dengan kekuatan akidah akan sulit. Salah satu kekuatan akidah itu bagaimana mereka bisa memberikan keyakinan, memahami dan mengkaji dan kemudian mengimplementasikan Quran dalam kehidupan.
Barangkali itu, mohon maaf saya agak panjang Bapak Ibu sekalian, karena tentunya semua perlu diyakini oleh bersama, dan persoalan kenapa di tempat ini itulah gambarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berpikir yang sama dan sepaham, sehingga kalau kita menentukan satu lokasi ini, dampak positifnya untuk masyarakat di lingkungannya harus bisa dilihat. Selain paling penting adalah bagaimana kita melihat anak-anak kita dengan keberhasilan-keberhasilannya. Terima kasih para camat dan juga mobil khusus Camat Cimas beserta seluruh jajaran. Mobil khusus juga Pak Kades Ciwaru yang tempatnya dipakai kegiatan, dan seluruh masyarakat Desa Ciwaru atas partisipasinya untuk mensukseskan kegiatan MTQ. Karena saya betul meyakininya ketika menuju ke lapang main bola itu, supaya ramenya, dan tadinya waktu pembukaan katanya rame. Pas saya tadi lewat dengan Pak Dandim, banjir geningan. Dan memang saya tadi juga membatalkan acara ketahanan pangan, yaitu dengan itu Surade Ciracap, karena lewatnya ini katanya banjir. Banjir harus lewat puncak akhir, jauh teuing lah. Biar kegiatannya oleh Pak Asda 2 di sana dilakukan. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan MTQ ini, siar Islam dan aturan nilai Quran, dapat terwujud di Kabupaten Sukabumi, mobil khusus di wilayah Geopark ini. Bapak Ibu, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Akhirnya mari kita sama-sama dengan berharap ridho dari Allah SWT serta bimbingannya, seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Musawaqah tilawatil Quran ke-46 tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata yang disampaikan kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.